Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Supriyadi dengan NPM 33334180005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Suhu, Waktu, dan Variasi Reagen terhadap persen nikel dengan metode modifikasi proses Caron. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan, di mana yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang terakhir ada referensi yang saya gunakan. Masuk ke dalam pendahuluan. Menurut data United States Geological Survey atau USGS tahun 2020, cadangan nikel dunia sebesar 139,4 juta ton dan sekitar 72 juta ton atau 52% terletak di Indonesia. Biji nikel digolongkan dalam dua jenis, yaitu nikel sulfida dan nikel oksida atau yang biasa kita sebut dengan laterit. Bagian terbesar dari cadangan nikel tersebut yaitu nikel kadar rendah dengan kandungan Ni kurang dari 1,8%, dan nikel laterit ini terdiri dari limonit dengan kadar Ni kurang dari 1,5% dan saprolit dengan kadar Ni lebih dari 1,5%. Nikel laterit diantaranya terdapat di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nikel laterit Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ini merupakan jenis nikel laterit kadar rendah yang dapat diolah dengan menggunakan jalur hidrometalurgi. Pengolahan nikel laterit umumnya menggunakan asam sulfat atau H2SO4 sebagai reagennya dengan proses HPAL. Namun proses HPAL ini tidak bisa digunakan untuk mengolah nikel laterit kadar rendah. Selain proses HPAL, terdapat juga proses Caron yang dapat digunakan untuk mengolah biji nikel laterit. Proses Caron ini merupakan gabungan dari proses pirometalurgi dan hidrometalurgi. Kemudian dilanjutkan dengan pelindian logam hasil reduksi dengan larutan amonium hidroksida atau NH4OH sebagai reagennya. Faktanya, proses Caron sudah mulai ditinggalkan sejak terjadinya krisis minyak dunia. Selain itu juga, kinerja proses Caron untuk perolehan nikel cukup rendah, sekitar 70-80%, dan sekitar 40-50% untuk kobalt. Oleh karena itu, masih terbuka peluang penelitian menggunakan proses Caron untuk mengolah biji nikel laterit kadar rendah di Indonesia dengan memodifikasi prosesnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2021 tentang alkaline leaching of nickel from electric arc furnace thus using ammonium glutamate as recipient, konsentrasi amonium hidroksida divariasikan. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan larutan amonium hidroksida secara positif dapat mempengaruhi laju reaksi dan perolehan maksimum Ni. Begitupun dengan konsentrasi monosodium glutamate yang divariasikan. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi akan menekan laju reaksi. Selanjutnya, penambahan oksidator hidrogen peroksida dengan variasi 0-2% menunjukkan bahwa penambahan oksidator hidrogen peroksida dapat meningkatkan potensi fase cair untuk mendorong pelarutan Ni. Kemudian variasi suhu sebesar 30, 55, dan 65 derajat Celcius dapat meningkatkan laju reaksi dan recovery maksimum Ni. Adapun pada penelitian sebelumnya, kinetika pelindian shrinking core model gagal untuk memodelkan data, karena tahapan pengendalian proses tidak hanya satu tahapan saja dan lebih cocok menggunakan interface diffusion. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelarutan Ni dapat dikendalikan oleh model difusi dan transfer massa. Selanjutnya, pembebasan Ni juga didorong oleh kondisi yang oksidatif dan sebagian kondisi ini dipengaruhi oleh seng, sehingga dapat dikatakan bahwa modifikasi proses Caron sudah proven dilakukan untuk perolehan nikel laterit kadar rendah di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh suhu terhadap persen recovery Ni, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh variasi reagen amonium hidroksida dan monosodium glutamate serta penambahan oksidator hidrogen peroksida terhadap persen recovery Ni, serta bagaimana model kinetika pada proses pelindian dengan modifikasi proses Caron. Adapun hipotesis awal dari penelitian ini yaitu pengaruh reagen amonium hidroksida sebagai sinergis dan pengaruh hidrogen peroksida sebagai oksidator secara positif dapat mendorong pelarutan Ni. Selain itu, penambahan monosodium glutamate diharapkan dapat menekan perolehan Ni. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan kecepatan tumbukan antar molekul, sehingga semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat ion-ion bergerak dan laju reaksi akan semakin cepat, serta persen perolehan recovery Ni akan semakin meningkat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh suhu dan waktu terhadap persen recovery Ni, yang kedua, mengetahui pengaruh variasi reagen amonium hidroksida dan monosodium glutamate serta penambahan oksidator hidrogen peroksida terhadap persen recovery Ni, serta mengetahui dan menentukan model kinetika yang tepat pada proses pelindian. Masuk ke dalam tinjauan pustaka. Endapan nikel laterit di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara merupakan suatu hasil dari pelapukan batuan ultrafamik
pembawa Ni silikat yang memiliki nilai ekonomis dan tersebar luas di daerah timur Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani dan Yuwanto pada tahun 2021, nikel laterit Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara memiliki 3 zona, yaitu zona limonit, zona saprolit, dan zona fresh rock yang didasarkan pada kandungan unsur Ni. Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa masing-masing sampel yang telah dilakukan analisis menggunakan XRF memiliki kadar Ni dan Fe. Pada kode sampel 124, nikel laterit memiliki persen kadar Ni dan Fe terbaik dari keseluruhan sampel, yaitu kadar Ni sebesar 1,09% dan Fe sebesar 12,9%. Pada kedalaman 0-5 meter, merupakan zona limonit yang memiliki kadar Ni sebesar 0,53% dan kadar Fe sebesar 24%. Masuk ke dalam pengolahan biji nikel laterit, di mana gambar di sebelah kiri menjelaskan tahapan pengolahan biji nikel laterit menggunakan jalur pyrometalurgi. Tahapan pertama yaitu penambangan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan drying, lalu tahapan berikutnya yaitu kalsinasi dan reduksi, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan pesanan nikel metalik pada biji nikel laterit sebelum dilakukan reduksi. Kemudian tahapan peleburan atau smelting yang biasanya menggunakan electric arc furnace atau EAF, serta tahapan terakhir pemurnian atau refining, di mana terdapat beberapa cara pemurnian yang dapat dilakukan tergantung dari hasil akhir yang akan dicapai, dan hasil akhirnya yaitu nikel matte dan ferronikel. Selain jalur pyrometalurgi, terdapat jalur hidrometalurgi. Jalur hidrometalurgi ini meliputi yang pertama ada PHL, kemudian HPHL, lalu ada EPAL, kemudian heap leaching, lalu bio-leaching, serta proses Caron yang digunakan pada penelitian ini. Masuk ke dalam proses Caron. Proses Caron dipatenkan oleh MH Caron pada tahun 1924 yang digunakan untuk mengolah biji laterit dengan proses pemanggangan reduksi dan diikuti dengan pelindian menggunakan amonia. Proses Caron ini merupakan proses hidrometalurgi tertua yang dapat mengolah biji nikel laterit kadar rendah. Proses Caron saat ini digunakan di Nikaro Kuba, Punta Gorda Kuba, dan Yabulo Australia. Pada gambar di tengah merupakan pengolahan biji nikel laterit dengan menggunakan proses Caron, di mana pada tahapan pertama yaitu biji dilakukan pengeringan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan reduction roasting. Hasil dari tahapan reduction roasting akan melalui tahapan leaching dengan menggunakan larutan amonia, di mana proses Caron ini dapat meningkatkan recovery sekitar 70-80% nikel dan hanya sekitar 40-50% kobalt. Kemudian didapatkan nikel dan kobalt. Masuk ke dalam modifikasi proses Caron, di mana bahan utama campuran nikel modifikasi proses Caron dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kelembaban dari 35% menjadi sekitar 8%. Kemudian biji nikel laterit yang telah dikeringkan tersebut kemudian dikecilkan ukurannya sampai kurang dari 850 mikrometer sebelum dimasukkan ke dalam proses reduction roasting. Kemudian proses reduction roasting dilakukan di dalam multiple hot furnace dengan suhu maksimum yang digunakan pada proses ini yaitu 740-750 derajat Celcius, di mana pada proses ini merupakan tahap kritis yang menentukan perolehan kembali nikel dari biji laterit. Selanjutnya produk dari roasting tersebut nantinya akan dilakukan leaching menggunakan larutan amonia yaitu amonium hidroksida dengan reaksi sederhana pembentukan amonium hidroksida yaitu NH3 plus H2O menjadi NH4 plus amin, sehingga nantinya akan didapatkan persen larutan kaya nikel. Adapun sifat fisik dan kimia dari amonium hidroksida yaitu memiliki massa molar 35,04 gram per mol, kemudian titik didih 37,7 derajat Celcius, lalu memiliki titik lebur 57,5 derajat Celcius, serta densitas sebesar 0,91 gram per cm kubik. Adapun monosodium glutamat ini memiliki rumus kimia C5H8NO4Na yang memiliki titik lebur sekitar 232 derajat Celcius. Monosodium glutamat ini dapat digunakan sebagai reagen pelindian dalam kondisi basah pada penelitian ini. Masuk ke dalam pengaruh amonium hidroksida NH4OH, di mana konsentrasi amonium hidroksida NH4OH divariasikan pada 1, 1,25, dan 1,5 molar, di mana grafik tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan larutan amonium hidroksida secara positif dapat mempengaruhi laju reaksi dan perolehan maksimum Ni. Masuk ke dalam pengaruh monosodium glutamat, di mana konsentrasi monosodium glutamat divariasikan pada 0,5, 1, dan 1,5 molar. Di mana dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, grafik tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan glutamat akan menekan laju reaksi Ni, di mana pada pH fase cair ini ditentukan rasio amonia dan asam glutamat. Masuk ke dalam pengaruh oksidator hidrogen peroksida, di mana konsentrasi hidrogen peroksida divariasikan dari 0 sampai 2%, di mana grafik
yang di sebelah kiri tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, yang hasilnya menunjukkan bahwa penambahan hidrogen peroksida dapat meningkatkan potensi fase cair untuk mendorong pelarutan Ni. Tanpa adanya penambahan hidrogen peroksida, pelarutan Ni akan tertunda dan terjadi pada waktu lebih dari 90 menit. Masuk ke dalam pengaruh suhu, di mana suhu pada proses pelindian divariasikan sebesar 30, 55, dan 65 derajat Celcius. Grafiknya yaitu mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, di mana hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan suhu pada tahap awal pelindian mempengaruhi laju reaksi dan recovery Ni yang diperoleh. Kemudian masuk ke dalam model genetika pelindian. Pada tabel di sebelah kanan menunjukkan parameter konstanta laju reaksi dan perolehan Ni maksimum pada setiap pelindian sebagai hasil pemodelan. Dapat dikatakan secara umum, shrinking core model gagal untuk memodelkan data percobaan pada penelitian ini, karena tahapan pengendalian proses tidak hanya satu tahapan saja, sedangkan interface diffusion lebih cocok dengan data percobaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelarutan Ni dapat dikendalikan oleh model difusi dan transfer massa. Masuk ke dalam metode penelitian. Nikel laterite kadar konsentrat terbaik hasil reduksi selektif atau kalsin nantinya akan dilarutkan dengan aqua regia agar berbentuk cairan yang nantinya akan dikarakterisasi awal menggunakan ICPOS. Kemudian dilakukan pelindian pertama dengan suhu 50, 60, 70 derajat Celcius dengan waktu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit dengan kecepatan pengadukan proses pelindian yang digunakan sebesar 250 rpm, di mana pelindian ini dilakukan dengan reagen amonium hidroksida konsentrasi 6 molar dengan perbandingan solid liquid 1:10. Kemudian pelindian yang kedua dilakukan dengan suhu 50, 60, 70 derajat Celcius dengan waktu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit dengan kecepatan pengadukan proses pelindian yang digunakan sebesar 250 rpm. Pelindian ini dilakukan dengan reagen monosodium glutamat dengan konsentrasi 1 molar serta penambahan oksidator hidrogen peroksida 1%, pH 9 dengan perbandingan solid liquid 1:8. Kemudian dilakukan filtrasi sehingga didapatkan filtrat dan residu. Lalu filtratnya akan dianalisis menggunakan ICPOS, kemudian residunya akan dianalisis menggunakan SEM-EDS dan XRD. Selanjutnya didapatkan data penelitian, kemudian dilakukan pembahasan dan dibandingkan dengan literatur, serta didapatkan kesimpulan. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada batang pengaduk, kemudian corong, Erlenmeyer, glass beaker, kertas saring, labu ukur, magnetic stirrer, neraca digital, termometer, mesin uji ICPOS, mesin uji SEM-EDS, dan mesin uji XRD. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada amonium hidroksida, kemudian aqua regia, hidrogen peroksida, monosodium glutamat, serta nikel laterite kadar rendah hasil reduksi selektif atau kalsin. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.